Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari tamparan keras kepada Prabowo Subianto tertangkapnya Edi Prabowo oleh KPK. Jadi sumber saya dari YouTube. Karena tertangkapnya Edi Prabowo ini oleh KPK banyak pembicaraan daripada YouTube. Jadi saya lihat YouTube itu banyak pembicaraan yang sangat menjelekkan daripada Edi Prabowo tersebut. Dia baru 1 tahun menjabat sebagai Menteri KKP sudah tertangkap oleh KPK karena dia sepulang daripada Honolulu, dia sampai di lapangan Bandara Soekarno-Hatta langsung ditangkap KPK. Sehingga ditangkap dan diproses sesuai dengan aturan hukum. Dan mereka pergi ke luar negeri berpoyak-poyak juga. Dia membawa tim 19 orang. Dan sampai di Amerika mereka membelanja. Dan belanja dengan barang-barang berharga antara lain jam, dan juga tas, dan juga dan lain sebagainya lah ya. Jadi tindakannya itu tidak baik, tidak cocok sebagai menteri yang merugikan rakyat. Karena dia sebagai menteri seharusnya dia harus bersifat baik ke masyarakat. Edi Prabowo ini orang dekatnya Prabowo Subianto. Dianggapnya dia pembantunya sebagai supir pribadi dan juga sebagai pencuci pakaian, masak nasi katanya. Akibat baiknya hubungan antara Edi Prabowo dengan Prabowo Subianto, akibatnya Prabowo Subianto memberikan kepadanya salah satu jabatan wakil ketua daripada Partai Gerindra. Di samping itu juga Prabowo Subianto membawanya kepada Presiden untuk menduduki salah satu jabatan menteri. Kemudian diberikan menteri daripada KKP, Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Itulah. Jadi baru 1 tahun menjawab Menteri KKP telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait menerima uang 3,5 miliar dari pengusaha ekspor lobster tersebut. Jadi saya lihat ini benar-benar dia sangat besar niatnya untuk ingin kaya secepatnya, karena dia ingin menikmati harta kekayaan negara tersebut dan dia tidak peduli atas semua kesulitan masyarakat atas perbuatannya. Jadi saya lihat, jadi Edi Prabowo selain menjabat menteri juga menjabat menteri dan menjabat selaku wakil ketua salah satu ketua di Partai Gerindra. Dengan tertangkapnya Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdampak merusak menjatuhkan nama Partai Gerindra. Sehingga Ari Puyono salah satu calon dari Partai Gerindra, kader Partai Gerindra, mengusulkan agar Prabowo Subianto ini menarik diri sebagai Menteri Pertahanan. Dan juga katanya supaya membatalkan usulannya dia akan maju ke Pilpres tahun 2024 ini. Dan harapannya katanya lebih baik dia membatalkannya karena pendukungnya sudah tidak ada. Namanya sudah jelek. Di samping itu dulu pendukungnya PA212 dan FPI sudah menarik diri, tidak mau lagi mendukung Prabowo setelah Prabowo bersatu dengan pemerintahan daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Jadi itu saya lihat. Jadi ini sedangkan kader daripada Partai Gerindra sendiri pandangannya sudah demikian, apalagi orang lain pandangannya pasti jelek lah ya. Berarti Edi Prabowo ini sangat memukul daripada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra atas tertangkapnya Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena perbuatan korupsi sebesar 3,5 miliar daripada pengusaha lobster tersebut. Berarti dia itu hanya memikirkan dirinya sendiri dan juga tidak memikirkan kepentingan masyarakat umum, sehingga sangat jelek namanya di tengah-tengah masyarakat. Dengan jeleknya namanya di tengah masyarakat, ini berdampak kepada Partai Gerindra dan Prabowo yang mengusungnya dan mengangkatnya sebagai wakil ketua
salah satu wakil ketua Partai Gerindra dan juga sebagai yang mengusungnya untuk menduduki jabatan salah satu menteri kepada Presiden Joko Widodo. Jadi inilah saya lihat, jadi tindakannya dia sangat jelek, tidak baik, dan berpengaruh kepada Partai Gerindra. Dan apalagi yang mengkritiknya tersebut adalah kader daripada Partai Gerindra, yaitu Ari Puyono, yaitu yang menghendaki supaya Prabowo Subianto menarik diri sebagai Menteri Pertahanan dan juga membatalkan mencalonkan diri sebagai dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Karena diduga masyarakat sudah tidak ada lagi yang mendukungnya. Di samping itu, namanya sudah jelek, dua pendukungnya dulu sudah menarik diri, tidak akan mendukung Prabowo Subianto lagi karena dia dianggap mengkhianati dari PA 212 maupun FPI tersebut. Di samping itu juga karena dianggap menghina, dia sudah tidak mendukungnya lagi. Jadi harapan saya seperti kata Ari Puyono tersebut, sebaiknya Prabowo Subianto ini supaya membatalkan dia mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024. Sekian dan terima kasih.